Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Senang sekali kita boleh bersama pada saat ini dalam berkat pagi. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang akan selalu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat luar biasa, memiliki Tuhan yang selalu ada buat kami, memiliki Tuhan yang selalu menjaga kami, melindungi kami, selalu mengulurkan tangan-Mu dan menolong kami. Kami berdoa dalam renungan firman Tuhan pada saat ini, biar Engkau mengurapi, Kau taruh isi hati-Mu, sehingga kami percaya selalu ada kekuatan di dalam firman Allah yang kami baca, kami renungkan, dan itu mengubahkan, membebaskan, memulihkan kami di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita. Dalam Yesaya 44 ayat kedua sampai kelima, Alkitab mencatat dengan jelas, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Dikatakan, janganlah takut hai hambaku Yakub, hai Yesurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tengah sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan kepada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa yang menjadikan kita itu adalah Tuhan. Yang membentuk kita ini adalah Tuhan. Dari kandungan ibu, Dia sudah siapkan kita. Dia sudah yang mengurapi kita, memilih kita untuk kita menjadi pribadi yang mengasihi Dia, yang berjalan bersama Dia, dan menjadi pribadi yang mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita tahu bahwa yang menjadikan kita ini adalah Tuhan, Dia katakan, do not be afraid, jangan takut. Saudara, kalau baca jangan takut ini dalam seluruh Alkitab itu banyak sekali dicatat. Jangan takut, Dia bilang, karena Tuhan tahu bahwa kita bisa takut. Tuhan tahu bahwa sewaktu-waktu kita bisa panik, sewaktu-waktu kita bisa khawatir, sewaktu-waktu kita bisa mengalami hal-hal yang mencemaskan kita. Bahkan cemasnya itu bisa benar-benar yang cemas sekali, takut, khawatir. Itu bisa terjadi kapan saja kepada siapapun. Tapi firman Tuhan bilang bahwa kita tidak boleh tinggal di dalam ketakutan. Yang setuju boleh katakan amin. Dikatakan jangan takut hai hambaku Yakub. Jadi Tuhan bilang jangan takut. Dikatakan hai Yesurun yang telah kupilih. Karena apa? Kita ini adalah hambanya. Kita ini dipilih, dibentuk, dijadikan. Dia pasti akan bertanggung jawab. Dia katakan bahwa sejak dalam kandungan aja yang menolong kita sudah Tuhan saja. Apalagi ketika kita sudah dibesarkan, kita sudah menjadi pribadi yang dewasa, dan kita mengambil keputusan-keputusan untuk mendekat mencintai Tuhan, Dia pasti menolong kita. Ketika kita lemah dan takut aja Dia tolong, apalagi ketika kita sedang mengalami yang mengejar Tuhan, mencintai Tuhan, tidak dalam ketakutan, kita pasti akan selalu mengalami pertolongan yang dari pada Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan itu akan mencurahkan ke atas tanah yang kering, saudara. Jadi ketika kita pertama mengalami pertolongan Tuhan, Dia sendiri akan membasahi hidup kita. Seperti Dia katakan, Dia mencurahkan rohnya atas hidup kita, ke atas tanah yang kering. Ketika kita diairi, ketika kita disegarkan, ketika kita diurapi, ketika Tuhan mencurahkan kuasanya atas hidup kita, maka dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucu. Dia akan mencurahkan kuasanya, bahkan berkatnya, penyertaannya, kasihnya itu kepada kita dan anak dan cucu. Artinya seluruh perjalanan hidup kita akan mengalami dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatan kuasa yang dahsyat. Bahkan ayat terakhir bilang bahwa yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Ketiga menuliskan dalam tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari nama dengan Israel. Israel artinya pahlawan, pangeran daripada Tuhan. Jadi firman Allah berkata, Dia akan gelari kita.
Karena kita ini anak kesayangannya. Karena kita orang yang dipilih Tuhan. Karena kita ini dikatakan bahwa menjadi kepunyaan Tuhan. Dia sebut kita kepunyaan, kesayangan Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa di tanah yang kering, dalam kehidupan yang mungkin tidak ada air, kita akan disegarkan, kita akan diairi. Dia akan mencurahkan rohnya yang luar biasa dalam hidup kita. Kita perlu semangat, kita perlu menjadi kuat, dan kita tahu bahwa Tuhan memiliki hidup kita. Kita kepunyaan Tuhan, tidak pernah takut selama-lamanya. Jika itu doa saudara, mari buka tangan kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, kami percaya bahwa sepanjang hari ini kami tahu kami kepunyaan Tuhan. Kalau Engkau punya kami, Engkau pegang segala sesuatu. Kalau Engkau menyertai kami, Engkau berjalan bersama dengan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amen. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.